Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bayu Hanggoro. Eh, saya mewakili kelompok 6 untuk proyek kami, interview proyek kami yaitu Telkopedia. Boleh perkenalkan dulu Kak, dengan siapa? Oke, kenalin nama saya Gerard Henry Darondo, biasa dipanggil Gary, dari angkatan 2023 jurusan Sistem Informasi. Kak Gerard, Kak Gerard ya, aku panggil Kak Gerard Ya, aja ya. Eh, Gerard. Kak Gerard pernah pakai forum jual beli Telkom University nggak sebelumnya? Kalau menggunakan sih enggak, cuman untuk lihat-lihat aja paling sih. Lihat-lihat aja ya. Iya, transaksi sih belum pernah. Oke, transaksi. Kalau belum pernah menggunakan FJB itu alasannya apa Kak? Mungkin karena kalau ketika ingin beli barang itu kan harus COD ya. Ya. Nah, paling untuk menyesuaikan waktu temunya itu dengan estimasi barang bisa bertukaran itu paling itu yang bisa sulit ditemukan gitu waktunya. Jadi makanya jarang. Oke. Kakak pernah beli atau ngejual barang nggak di secara online? Kalau iya di platform apa sih biasanya? Kalau beli sih pernah ya di platform Shopee paling. Lebih seringnya sih di Shopee. Di Shopee ya Kak? Kalau jual belum pernah. Ya, belum pernah. Kalau menurut Kakak barang atau jasa apa aja sih yang sebaiknya tersedia di FJB Telkom agar bisa menarik mahasiswa? Oke, jadi mungkin menurut saya adanya barang yang menunjang kebutuhan mahasiswa-mahasiswi ya, khususnya kayak alat atau alat elektronik, benda kayak laptop, handphone, itu kan memang yang perlu mahasiswa ini ya, butuhkan gitu untuk berkuliah. Terus misalnya barangnya itu misalnya barang-barang yang ada di kos-kosan kayak ketika ingin pindah atau pindah kos gitu ya, kan kadang kita membutuhkan barang-barang kos. Jadi kayak kasur, rice cooker, kipas angin, itu sih yang mungkin perlu diperhatikan. Oke. Kalau menurut Kakak FJB Telkom ini udah efektif nggak sih untuk memfasilitasi transaksi antar mahasiswa? Kalau menurut saya sih udah memfasilitasi banget ya. Udah memfasilitasi Kak, udah cukup. Iya, Oke. Kalau sudah cukup. menurut Kakak yang membuat Kakak tertarik nanti untuk menggunakan FJB Telkom dibanding marketplace FJB lain di media sosial, apa Kak? Paling ini sih dari segi kan kalau FJB itu kan keperluan mahasiswa ya. Jadi Ya. tuh kadang yang kalau butuhnya secara cepat itu pasti menggunakan FJB dibanding platform jual beli lainnya. Kadang kan kalau jual beli lain kan butuh estimasi nyampe dan sistem pembayaran yang rumit kan nyampenya juga kan lama padahal itu udah dibutuhin banget. Paling itu sih dari FJB. Eh, untuk menurut Kakak tuh fitur yang menurut Kakak penting agar FJB lebih nyaman dan aman digunakan tuh apa Kak? Oke, jadi fitur ya yang bisa membantu FJB itu sistem COD ya. Mungkin bisa melalui eh, kirim JNE atau Gojek gitu ya, supaya kita nggak perlu memikirkan waktu temunya kapan, enaknya di mana. Terus juga mungkin dari segi adanya fitur review. Jadi misalnya dia ini memang penjual yang sering mengajukan barang di FJB. Jadi itu mungkin bisa dipertimbangkan kalau ada sistem review kalau dia sering jual barang walaupun barang-barangnya berbeda ya. Ya. Jadi ada ulasan mengenai penjual itu seperti itu. Terus Oke. juga apalagi ya? Mungkin sistem pembayaran juga bisa diperhitungkan. Udah sih paling itu aja Oke. untuk fitur. Kalau fiturnya itu diterapkan pada FJB Telkom, Kakak lebih tertarik menggunakan FJB Telkom atau tetap milih platform lain seperti yang di media sosial atau marketplace lain nggak?
Nah, itu bisa dipertimbangkan ya. Mungkin dari segi kebutuhan itu dari skala prioritas kayak apakah memang ketika kita ingin barang ini butuh waktu cepat datang atau enggak. Jadi bisa dipertimbangkan ke FJB Telkom seperti itu. Kakak ada harapan atau saran nggak untuk pengembangan FJB Telkom ke depannya? Mungkin untuk FJB Telkom bisa berbasis aplikasi ya, jadi bukan dari sosial media aja. Jadi memang berfokuskan untuk berjualan di aplikasi gitu. Oke. Baik Kak, untuk interviewnya saya rasa sudah cukup. Terima kasih Kak Gerard sudah menyempatkan waktunya untuk di interview. Oke, makasih juga. Baik Kak. Udah ya Kak.